Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ini rahasia dari sekian rahasia-rahasia ilmunya para wali. Rahasia dari sekian rahasia-rahasia dari ilmunya para wali. Cara menggapai keinginan, cita-cita, tapi nggak punya sarana. Contoh, mau nikah tapi belum punya duit, betul ya? Ya, mau nikah belum dapat jodoh, ini keterlaluan. Saya katakan keterlaluan apa? Karena laki-laki banyak, perempuan banyak. Yang ada tidak mau diberi jodoh. Kakean mikir dan kakean milih, betul kan ya? Kebanyakan persyaratan, sok dia luar biasa, padahal dia biasa-biasa saja. Orangnya hadir di jadi sarananya nggak ada gitu, duit nggak ada, tabungan nggak ada, temen nggak punya, bla 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 macam-macam. Itu yang buat orang kadang langkahnya nggak bisa maju, mandek saja nggak sempat, seringkali atret mundur ya, seringkali atret mundur. Nah, ini ada di Al-Quran satu cara untuk menggapai semua keinginan, tapi nggak pakai sarana itu, tapi biar Allah yang membereskan, biar Allah yang membereskan. Mau atau nggak mau? Mau, biar Allah yang membereskan. Kuncinya apa? Jadi orang miskin, tapi yang kaya. Piye ya? Saya kemarin duduk sama teman saya, namanya Mas Riza, di Bandung sana. Saya ngomong sama Mas Riza, kita ini orang-orang kaya, tapi yang nggak megang duit. Sementara banyak orang-orang yang miskin, ya, tapi punya duit. Paham enggak? Belum paham? Banyak orang-orang kaya, tapi nggak megang duit. Banyak orang-orang miskin, tapi banyak duit. Orang miskin banyak duit itu adalah orang yang duitnya banyak, tapi takut kehilangan duit. Duitnya banyak, takut memanfaatkan duit. Duitnya banyak, merasa dia punya duit. Nah, sementara orang-orang kaya yang belum punya duit adalah dia memang nggak punya duit, tapi dia punya Allah yang maha kaya, dan dia tidak takut kehilangan apapun kecuali kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syaratnya untuk mendapatkan semua tadi adalah dengan cara kita menjadi orang yang secara zahir mungkin nggak punya, tapi batinnya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak punya, maka minta sama yang punya. Dan ini pelajaran simpel. Saya mau nanya sama mbak-mbak, boleh mbak? Ya, kapan mau nikah? Mas-mas jawaban memuaskan secepatnya. Ya, mas-mas kapan mau nikah? Segera, oh, Masya Allah. Yang satu segera, yang satu secepatnya. Pertanyaan saya, pria idamanmu nanti kira-kira yang kaya atau yang miskin? Jujur saja, jujur. Yang kaya atau miskin? Kaya. Yang ganteng atau jelek? Mas, mohon didengarkan baik-baik. Yang dicari yang kaya, yang ganteng. Yang pinter atau yang bodoh? Ah, salah kamu. Kamu kalau nyari nanti orang kaya, yang ganteng, yang bodoh. Jadi bisa kamu bodohin. Kalau kaya, ganteng, pinter, wah bahaya. Laki-laki ganteng, duit akeh, pinter, wah kamu akan dibodohin. Jadi pilih mana? Bodoh atau pinter? Ternyata mudah ya, merubah pendapat wanita itu mudah. Nggak terlampau susah. Oke, sebentar. Wis pinter nggak apa-apa, awakmu luwih pinter gitu kan ya. Aku lebih pinter, Beb, jadi nggak bisa dibodohin. Kaya, ganteng, pinter. Oke, pertanyaan keempat. Pilih yang soleh atau yang salah? Soleh. Udah, ini tak himpun ya. Kaya, tampan, pinter, soleh. Pertanyaan mas, laki-laki model begini banyak atau langka?
Jadi kamu nanti nikahnya segera atau terlambat? Mintanya kan betul kan, kaya, tampan, pinter, soleh. Jangan percaya dengan jawaban mas-mas tadi. Langka, nikah terlambat. Nah itu karena menghitung angka. Menghitung angka berdasarkan data statistik menurut penelitian mas-mas berdasarkan mata yang dia lihat. Kebetulan matanya lihat orang-orang yang jelek-jelek. Atau yang susah, atau yang kurang pinter, atau yang salah. Nah ini namanya kan nggak ada sarana. Memang secara kasat mata dilihat ya, angel tuh ngumpulkan pria dengan 4 kriteria tadi. Susah kan ya, sarananya susah. Nah disitulah jadilah kamu orang yang fakir ilallah, butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang sama Allah, ya Allah, hambamu yang ganteng kan banyak, yang kaya banyak, yang pinter banyak, yang soleh banyak. Saya minta satu ya Allah. Saya minta satu. Fakir sama Allah. Begitu ngomong fakir sama Allah, butuh sama Allah, benar-benar butuh, maka semua upaya untuk membuat Allah mengiyakan dilakukan. Ketemu sama orang tua, tolong doakan ya, saya minta suami yang tipenya gampang-gampang saja kok, gak repot, yang penting itu ganteng, soleh, pinter, sugih. Dah, gampang loh ya, gampang itu. 4 itu saja saya minta, tipe suami calon pendamping hidup saya. Minta sama semua orang doa. Itu tanda butuh. Nah ini ada orang nggak butuh sama Allah, nggak butuh sama Allah, butuhnya sama selain Allah. Contoh tadi misalnya mas-mas bilang, angel kui, kamu cari begitu susah. Dah sama aku saja, ganteng loh lumayan, duit yo sugih ya. Tapi kalau pinter, wah saya kebetulan rodok bodoh. Ya, kemudian kalau soleh belum, saya banyak salah sama saya. Omongannya orang lain itu bisa menurunkan semangatmu. Kamu mulai melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Contoh, tadi sengaja saya kasih contoh kasus pernikahan. Sekarang bab yang lebih gampang lah, cari duit. Kurang kerjaan sih emang, hidup kok cari duit. Kalau saya lebih suka dicari sama duit. Kan pilihannya ada 2, mengejar harta atau dikejar sama harta. Betul kan ya? Nah kalau saya pilih jadi orang yang dikejar sama harta, bukan mengejar harta. Caranya gimana? Caranya apa-apa tuh ya minta sama Allah. Fakir ilallah, butuh. Ya Allah saya butuh duit, sebutkan angkanya. Kalau emang butuh angka ya sebutkan angkanya. Ya Allah saya butuh duit sekian. Ternyata bisanya cuma nambal ban. Ya kerja nambal ban. Yakinlah yang datangkan duit bukan tambal ban. Kalau kamu yakin yang datangkan duit tambal ban, butuhmu uang 3 miliar, ya kapan kelar, kan begitu. Betul kan ya? Kapan kelar? Sehingga kamu nanti nambal ban sama pesimis. Gak mungkin aku, gak mungkin. Karena lihat yang nyata-nyata tadi itu, makhluk yang namanya tambal ban, jual ini, penghasilannya sekian, angka ya, penghasilannya sekian. Gak mungkin bisa mendapatkan yang segitu dalam waktu singkat. Gak masuk akal. Mundur, angkanya dikurangi. Mesti gitu. Udah budgetnya dikurangi 3 miliar jadi 1 miliar, budgetnya kurangi lagi 1 miliar dari 100 juta, budgetnya kurangi lagi jadi 10 juta, kurangi lagi jadi 1 juta, kurangi lagi jadi 100.000. Ini yang masuk akal buat saya, 100.000. Ya Allah beri aku duit 100.000. Lah kamu kok bodohnya luar biasa. Punya Allah yang maha kaya, jaluke mong 100.000. Paham maksud saya enggak? Ya ini penting. Beb, semua itu kan cuma ucapan. Kita butuh bukti. Ya butuh bukti. Ada enggak bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah? Ada enggak?
Bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah ada enggak? Enggak ada. Janji yang lebih kuat dari iman ada enggak? Enggak ada. Iman tuh sebetulnya kan ikatan perjanjian. Kamu percaya enggak sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya sama Allah, maka kita disebut beriman kepada Allah. Masalahnya percaya enggak sama Allah? Kalau percaya sama Allah berarti percaya sama ucapannya Allah. Kalau udah percaya sama ucapannya Allah, ya berpeganglah pada wahyunya Allah. Kalau udah berpegang pada wahyunya Allah, jangan lihat yang nyata-nyata, tapi lihat yang mahanya nyata. Yang nyata-nyata cuman referensi, tapi tujuan utama dan pegangan yang paling utama hanyalah yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih. Dikatakan kalau mereka itu bisa menjadi orang yang fakir, bisa menjadi orang yang fakir, yughnihumullah min fadlih. Allah menjadikan mereka semua ghani, cukup. Ya, ghani itu cukup. Karena ada orang kaya yang nggak cukup-cukup, berarti miskin. Betul kan ya? Ada orang yang dia punya semuanya tapi nggak pernah cukup, berarti miskin. Tapi orang kaya yang sejati itu cukup, dicukupi sama Allah. Butuh mobil dicukupi, butuh rumah dicukupi, butuh hafal sesuatu dicukupi, butuh tahajud dicukupi, butuh witir dicukupi. Apapun yang dia inginkan, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, ayat tadi ini biasanya sering kita dengar untuk masalah apa nih? Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir nanti dijadikan kaya oleh Allah min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Ini yang sudah nikah atau sering hadir acara akad nikah, insya Allah paham. Ayat ini urusannya pernikahan. Ya, pernikahan. Itu yang nikah kalau nanti fakir, dia akan jadi kaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya salah menerima terjemahan. Salah menerima terjemahan. Sehingga ada yang protes, Habib, saya ini udah menikah kok tambah miskin. Dulu saya sebelum menikah kaya loh, Bib. Kelihatannya istri saya ini bawa sial buat saya. Setelah ketemu dia saya jatuh miskin. Ada lagi wanita yang ngomong gitu juga, Habib, setelah saya nikah kok ekonomi saya semakin merosot ya. Kelihatannya suami saya nggak cocok sama saya nih, Bib. Tolong izinkan saya tukarkan ya, Bib. Masya Allah. Karena dilihat katanya suami ini yang menyebabkan ekonominya merosot. Yang satu istrinya bawa sial dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya nggak paham nih, ayat sudah dibacakan bolak-balik tapi nggak pernah paham. Apa kata Allah? Kalau mereka bisa menjadi orang yang fakir, bukan kalau mereka jadi fakir. Bukan kalau mereka fakir. Iyakunu fuqara, kalau mereka bisa jadi orang fakir, kalau bisa jadi orang yang butuh kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan mereka min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya, itu buktinya. Sekarang penjelasannya. Contoh, Habib Novel Al-Idrus atau biasa dikenal Habib Novel. Santri weekendnya dulu kekurangan kamar. Tinggalnya santri laki atau perempuan dulu di musola. Laki lantai 1, perempuan lantai 2. Ya. Terus Habib Novel nggak punya uang. Benar-benar nggak punya uang. Terus lihat santri-santrinya ini yang nggak jelas ini, ya kan ya, nggak jelas, maksudnya identitasnya kan nggak diteliti satu persatu gitu, tergeletak gitu ya, nggak jelas juga tergeletaknya. Yang perempuan di atas cuman dikasih tirai, was-was kalau ada laki-laki nyelonong gitu kan, ya was-was. Saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong beri saya tanah ya di belakang sana yang bisa digunakan jadi asrama. Tidak punya duit, tapi butuh sama Allah, butuhnya sama Allah, mintanya sama Allah. Hasilnya, subhanallah, tiba-tiba yang punya tanah marani saya, tolong tanahnya dibeli.
Saya jawab, saya nggak punya duit. Dia jawab, gampang, bayar saja 6 bulan, dicicil tiap bulan. Mintanya berapa? 6M. Oke, deal. DP-nya berapa? 1M. Kapan? Minggu depan. Deal. Coba kamu bayangkan, nggak punya duit, beli tanah 6 miliar, DP-nya minggu depan, DP-nya 1 miliar. Kira-kira ini jawaban waras atau gila? Lah kalau namanya butuh sama Allah tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau kamu ragu berarti kamu tidak butuh. Kalau butuh kamu tidak akan pernah ragu. Saya butuh sama Allah kok. Saya butuh sama Allah dan saya nggak ragu sama Allah. Saya percaya sama Allah. Alhamdulillah. Ya, seminggu terkumpul dana. Padahal yang nggak keliling minta sumbangan, nggak keliling minta sumbangan. Cuman share kalimat sederhana, siapa ingin ikut andil gitu. Ada yang transfer 10.000, ya, ada yang 11.000, ada yang 20.000, ada yang transfer doa, Habib saya belum mampu transfer berapapun, saya transfer doa, energi, Masya Allah. Wah, ada yang begitu, saya langsung kasih senyum yang banyak, amin. Saya senang sama yang seperti itu, namanya ikut andil. Subhanallah, seminggu kelar, terkumpul 1M, ya terkumpul 1M. Kemudian bangunannya pabrik itu saya robohkan, bruk. Saya robohkan lulantah jadi tanah gitu. Terus dibuat maulid, ya buat maulid yang sebulan selapan sekali itu. Saya pas buat maulid, peletakan batu pertama. Banyak yang protes, Beb, itu saja ngumpulkan dana buat bayar, ya nggak gampang kok dibangun tuh gimana, nanti bayarnya gimana? Saya bilang yang bangun bukan saya cuman pelaksana di lapangan. Lah yang bangun siapa? Lah yang punya. Lah yang punya siapa? Oh ini miliknya Allah, berarti yang punya Allah. Saya cuman kacung, ya cuman kacung yang tugasnya ngurusi, ya tugasnya ngurusi. Kalau saya butuh tinggal ngomong sama maha bos saya, maha bos, ya Allah saya butuh semen, ya Allah saya butuh bata, ya Allah saya butuh paku, ya Allah saya butuh gaji karyawan, ya Allah saya butuh. Terus nunjukkan butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya Allah? Iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yughnihumullah min fadlih. Allah akan mencukupi min fadlih, dari sisinya Allah, bukan sisi dia. Sisi dia kerjaan nggak ada yang pas, sisi dia penghasilan nggak ada yang cukup, sisi dia yang namanya kolega nggak punya, sisi dia yang namanya tabungan sudah habis, sisi dia nol, nggak ada apa-apa. Akan aku beri dari sisiku, akan aku beli dari arahku, akan aku beri dari perbendaharaanku, akan aku beri dari gudangku yang tidak akan pernah habis. Nah, orang yang udah paham itu, rezekinya nggak akan pernah kurang, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah susah, mudahnya luar biasa. Setelah saya jelaskan ini semua, Anda mau bayar saya berapa? Larang loh ya, ternyata gratis. Jadi Anda kalau ikut pertemuan-pertemuan yang bayar sekian tuh ya, kemudian nanti dapat ini, plus ya ada bonus ini, bonus yang satu ini sudah santri weekend gratis, dapat bonus yang satu ini, mahalnya luar biasa. Pertanyaan saya buat semua yang ada di sini, nanya nih ya, nanya, yang masih kuliah angkat tangan. Yang tinggi udah biar kelihatan loh. Ya. Yang kuliah terus berhenti di tengah jalan angkat tangan. Ya, yang jadi dosen angkat tangan. Tuh, ada dosen di belakang sana. Oh iya ada. Yang belum sempat kuliah sampai lulus SMA angkat tangan. Loh ya kan saya lulus SMA. Oke, yang nyantri pernah di pesantren atau masih di pesantren angkat tangan. Ya, yang pernah nyantri, yang pernah di pesantren. Alhamdulillah, ini lagi nyantri juga. Yang gak angkat tangan kan anehnya luar biasa. Oke. Sekarang saya mau nanya. Kamu kalau naik motor, naik bis, naik mobil, jalan. Kalau naik mobil, lihat mobil-mobil macam-macam. Betul? Apa komentarmu? Apa komentarnya? Keren, nah keren. Apa lagi?
Ah? Pengen punya. Ya, pengen punya. Pengen punyanya kalimatnya gimana? Kapan yo iso tuku kuwi? Betul kan? Kapan aku bisa punya yang seperti itu? Ketika mengucapkan kapan itu rasanya jauh atau dekat? Jujur ya. Kapan ya aku punya rumah itu? Rasanya dekat atau jauh? Jauh. Kapan ya aku punya suami seperti itu? Jauh. Ya semakin jauh. Nah, kenapa jadi jauh semua itu? Simple. Yang menyebabkan jauh itu karena ngukur. Betul ya? Karena ngukur. Yang dibuat mengukur apa? Lagi-lagi kalau mau beli mobil, yang dibuat ngukur adalah budget uang yang kita miliki. Betul? Ya, mau menikah, lagi-lagi yang diukur adalah dirinya sendiri. Wajahku begini, ya, kemudian aku seperti ini. Apakah aku bisa memiliki pria yang seperti itu? Dan sebaliknya yang pria, aku elek ke yang ini. Apa mungkin mendapatkan dia yang cantiknya seperti itu? Ukur lagi ya. Jawabannya kapan? Ya, kapan gitu, jauh. Karena ngukur dengan angka, ngukur dengan angka. Pertanyaan saya, kenapa tidak kita rubah? Mindset kita ini mau dirubah, jangan mindsetnya orang-orang ekonomi tadi itu loh. Mindsetnya dipakai mindset ilahi, ilahi, pola berpikir iman, Bagaimana pola berpikir iman? Simple, ada mobil, mobil, bagus, ya tinggal ngomong, alhamdulillah ya Allah, orang itu sudah kamu beri ya Allah, tolong aku diberi juga ya Allah, amin. Enak toh? Jangan dikasih jarak, kenapa? Nah, mintanya sama Allah. Begitu kamu minta sama Allah, berarti kamu bilang aku tidak punya. Contoh gini loh, anak saya, daripada saya ambil contoh anak orang lain, anak saya ajak pergi ke mall, terus lihat sepeda ontel, harganya 700.000. Anak saya tidak punya uang, modalnya apa? Pengen punya motor apa, sepeda ontel tadi, modalnya apa? Kata saya sebagai ayah gitu ya, nak, kalau pengen ngomong bapak, jangan ngomong orang lain, betul? Kalau minta sama orang lain pasti bapaknya marah toh. Jangan minta sama orang lain, bapakmu duwe walaupun nggak duwe, kan gitu. Bapakmu akan usahakan, minta sama ayahmu, jangan membuat malu, minta sama orang lain, bla 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 bla, gitu kan? Nah, Allah juga begitu. Minta sama aku, jangan minta sama kantormu, jangan minta sama tabunganmu, jangan minta sama pekerjaanmu, jangan minta sama pikiranmu, minta sama aku. Lah yang jadi masalah itu yang nawari dan yang nyuruh yang maha kaya. Sudah ditawari, disuruh, diperintah yang maha kaya, jalu oh, mintalah sama aku, kita enggak ya mikir tabungan. Akhirnya enggak jadi minta. Anak saya lihat bapaknya, bapakku insya Allah duit 700.000 gitu kan ya, maka minta, Abuya tolong belikan sepeda itu, bapaknya apian, tinggal ngomong sama mas tolong diangkut ke kasir, bayar ya bayar, bapaknya baik, bayar, pulang anaknya seneng. Temennya nanya, kamu bisa beli sepeda caranya gimana? Jawabannya simpel, minta sama ayahku. Kok enak betul? Oh enak, aku punya bapak. Oh enak, betul kan ya? Pertanyaan selanjutnya saya kepada Anda semua, Anda punya Allah tidak? Punya Allah tidak? Kapan kamu minta sama Allah? Kenapa hidup kita ini dikasih pemahaman, jangan minta Allah, kamu usaha dulu, jangan minta Allah, kamu ikhtiar dulu, jangan minta Allah, kamu harus berbuat dulu. Ajarannya sopo iki? Ajarannya siapa seperti ini? Tauhid adalah mintalah sama Allah, baru kamu berusaha. Usaha nomor satu adalah minta sama Allah. Jangan dibalik. Nah kalau dibalik akhirnya pesimis. Hidupnya penuh ketakutan, hidupnya grogi, nggak pede, ya nggak pede. Yang optimis, Teman-teman saya ini loh, masya Allah, pede-pede.
Saya ajak masuk misalnya hotel yang harganya mahal sekali. Cuman masuk aja bingung kadang orang. Apa yo piye kok? No, ombene larang piye? Duduk nanti diusir tidak. Kadang mau masuk aja takutnya luar biasa. Kalau teman-teman saya apalagi Abah Edwin, PD. Win, masuk sana Win. Siap Beb. Orang mikir mlebu. Masuk. Perkara di sana nanti pelongo. Enggak jadi masalah. Masuk dulu, ya masuk dulu. Harus pede gitu. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sekarang ini. Yang pengen punya mobil angkat tangan. Yang pengen punya mobil. Oh ya, wes miju. Saya akan buktikan ya. Saya nanya ini sambil pengen bukti. Ya pengen bukti. Kapan terakhir kali kamu minta sama Allah mobil? Kapan? Baru tadi pagi ya? Ya. Baru tadi pagi. Setahun yang lalu? Setahun yang lalu minta? Ingat enggak kapan? Bulan 8. Oh ya berarti tak ajari. Ya, setahun sebelumnya? Sejak kapan kamu minta mobil? 1 SMK. Pertanyaan saya, sekarang kamu punya apa? Alhamdulillah. Berarti punya mobil. Tadinya apa? Tadinya motor. Kamu pengen mobilmu lunas. Kurang berapa lunasnya? Kurang 60 juta. Saya bantu 5 juta. Dah selesai. Aku rugi. Itu loh the power of minta sama Allah. Saya tadi nggak ada rencana ngeluarkan duit 5 juta kok. Waduh nakal nih ya. Nakal karena tadi pagi doanya di Raudhah kabul. Kamu kan nggak minta tadi pagi, salahmu sendiri. Edwin deleng. Edwin ya, nama wajah ya. Nanti serahkan langsung. Ya, saya ambilkan dulu ke ATM. Ada nomor rekening enggak? Nah, apa? BCA sekarang aja. Coba nomornya berapa? Inputkan sini. Urip gampang ngono mbok gawe ruwet. Tinggal minta sama siapa? Kamu kok lihat saya nggak enak kenapa nih? Aduh, Masya Allah, wajah-wajah orang takut miskin repot. Tinggal memberi aja kok takutnya luar biasa. Jangan pernah takut, ya jangan pernah takut hidup dan jangan pernah takut minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta. Nah ini masalahnya sekarang nggak minta orang itu, kakian mikir, ngukur budget, ya, boh Inggris saya apa nak keliru coba paido aku. Saya orang Jawa kan ya biasa kalau lidahnya keliru-keliru ngomong Inggris, belajarnya juga denger saja nggak belajar beneran ya. Sisa-sisa pelajaran SMP sama SMA. Jadi udah, bismillah, jangan terdek. Oke. Alfian Dwi Cahyo ya. Kamu cek sekarang juga ke rekeningmu ya. Ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, terkirim. Orang yang baik, yang kalau lihat temennya dapat rezeki ikut seneng, alhamdulillah, wape. Tapi kalau yang kok orang aku ya welek wes elek. Jadi minta ke siapa? Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama manusia. Oh coba baleni, Beb, saya gini ora ganggu. Wong ini tadi nggak pakai dipikir, nggak pakai rencanakan. Itu murni gerakan dari
langit dipaksa, kasih dia segitu, kasih dia segitu. Allah itu maha kuasa dan Allah maha memaksa. Allah maha kuasa dan Allah maha memaksa. Maka kalau kamu interaksinya sama Allah Ta'ala, mintanya sama Allah, Allah akan paksa orang-orang itu, dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayanimu. Ya, untuk melayanimu. Syaratnya jaluk sing bener, betul-betul minta, kerja jalan. Ya, kerja itu tetap kerja, itu ibadah. Jelas? Berarti ada enggak batasannya dalam meminta? Ada. Jangan minta keburukan untuk orang lain. Allah enggak suka. Jangan minta keburukan untuk orang lain. Kalau minta yang baik-baik, Masya Allah, jaluk apapun, minta apapun. Contoh, ya, manusia paling nekat minta dicontohkan dalam Al-Quran. Manusia yang mintanya paling nekat dan dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu udah raja, nabi, gagah, dan kekuasaannya luar biasa. Itu mintanya sama Allah Ta'ala, tidak nanggung-nanggung. Ya Allah, beri aku mulkan kerajaan, beri aku kerajaan yang setelah kerajaanku tidak ada orang sampai kapanpun punya kerajaan yang sama dengan aku. Jadi kamu kalau lihat negara-negara dijaya macam-macam, presiden hebat, raja hebat, itu di bawahnya Nabi Sulaiman semua. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mau melakukan sesuatu, ditahan sama Rasul, nggak jadi gitu ya. Kata Rasul, aku ingat doanya Sulaiman. Nanti kalau dilakukan sama Rasul, ngalahin Nabi Sulaiman. Ngalahin Nabi Sulaiman. Sampai Rasulullah ta'aduban, beradab tuh ya. Nabi Sulaiman pernah minta, nggak ada yang boleh ngalahkan. Udah, aku segini aja. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Tawadhu'nya kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya tanpa limit. Yang tidak ada yang punya setelah ini, tanpa limit. Jadi nanti mbak-mbak ya, meskipun pada kenyataannya pria itu diizinkan poligami, kamu kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, bojo siji nganti mati. Masya Allah, delalah awakmu mati sik. Masya Allah. Masya Allah. Maka doanya yang komplit. Ya Allah, gitu kan ya. Suami satu saja dan aku satu-satunya istri, ilal mamat ilal jannah umur, gitu loh ya, yang lengkap. Jangan kesusu dongane Allahumma bojo siji nganti mati. Wah, ternyata bar donga mati. Jelas semuanya? Apa? Mati. Dah, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Allah akan menjadikannya kaya. Allah akan menjadikannya dia itu mampu. Allah menjadikan dia bisa min fadlih. Jazakumullah khairan. Nah, ini contoh, enggak jaluk untuk. Ya, ini enggak minta, jazakumullah khairan. Enggak minta, tapi dapat datang sendiri dan tidak ada rekayasa panitia. Ini tidak ada jadwal kopi buat saya ini. Ya, tapi kopinya naik. Bahkan Ustadz Is yang biasanya paham pun tidak paham. Ya, tidak paham. Lagi terpana sama 5 juta. Ustadz Is lagi terpana sama 5 juta. Ya Win. Edwin bahagia. Boleh dilanjut? Ya memang di sini tuh aneh. Orang buang duit kok seneng tuh ya ketemunya di sini nih. Dan lihat orang terima duit semua senang ya ketemunya di sini kan. Alhamdulillah. Jangan lihat yang kamu punya, lihat yang beliau punya. Jangan lihat yang kamu punya, lihat yang Allah punya. Jangan lihat yang kamu bisa, lihat yang Allah bisa. Selalu Allah pasti lebih, dan semua yang kamu punya miliknya Allah. Dan semua yang tidak kamu punya itu juga miliknya Allah. Contoh, kamu pengen mobil, kamu gak punya mobil. Mobil milik siapa? Miliknya Allah. Kamu pengen anak, ya kamu gak punya anak. Anak miliknya Allah. Pemilik semua anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pengen duit, ya kamu gak punya duit. Yang punya duit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pengen duit dan kamu punya duit. Duitmu yang kamu pengini, ya, dan yang kamu miliki semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ketika minta sama Allah, buang kepemilikanmu, sadar kamu nggak punya apa-apa. Itu makna fakir. Orang yang betul-betul nggak punya apa-apa, terus minta sama yang maha punya. Kalau bisa begitu, dalam sekejap, kling, dapat. Dalam sekejap, dapat. Kok wajah-wajah nggak percaya, kenapa ini? Jadi perbaiki hatinya diperbaiki, betul-betul butuh sama Allah. Contoh orang yang gagal jadi orang fakir sama Allah adalah begini. Ya Allah, kok nggak kabul-kabul? Ini gagal fakir ini. Fakir gagal. Kalau bahasanya pemuda gaul, pekir gagal. Ya, santri-santri kalau di pesantren Jawa Timuran ya. Itu kalau ngomong fakir kan pekir gitu ya, biar rodok keren gitu ya. Pekir gagal ini adalah ketika dia fakir sama Allah, tapi dia masih mempertanyakan Allah. Ya Allah, kok nggak kabul-kabul ya Allah? Kapan ya Allah? Saya udah jalankan loh ya Allah. Ustadz, kapan ini Ustadz? Apa nggak ada wirid yang lain Ustadz? Kelihatannya wiridnya kurang ajib ini Ustadz. Kurang ajib. Ada enggak wirid lain yang lebih ajib Ustadz, yang lebih ampuh Ustadz? Tolong ditambahin Ustadz, zikir saya ditambahin Ustadz. Udah saya amalkan semua, cuman kelihatannya kok masih seret Ustadz ya. Mungkin kurang banyak nih Ustadz, bla 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 bla. Gak yakin. Ya enggak yakin. Jadilah orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mempertanyakan dan jangan pernah bertanya, enjoy your life. Ya contoh nih, minta mobil, ternyata bisa beli mobil tapi masih hutang. Ya nggak tahu kapan hutangnya lunas. Kira-kira masih sekian puluh juta. Tiba-tiba dikasih 5 juta. Dia sempat juga kaget kan begitu kan ya. Orang nyongkok gak nyono. Nah, ini contoh sederhana. Ya ikhwani rahimakumullah, kalau saya menyandarkan diri saya pada apa yang saya bisa dan saya punya, dan saya memang tidak bisa dan tidak punya, nggak ada semua ini. Tapi subhanallah, kita beli tanah tadi, kita bangun dalam 4 bulan selesai. Jadi aula ini jadi asrama santri, ya, jadi rumah imam, selesai dalam 4 bulan, dan bulan kelima lunas 6 miliar lunas. Setelah itu beli lagi. Kenapa? Karena itu cukupnya hanya untuk perempuan. Akhirnya kaum pria biasa. Kaum pria itu di mana-mana mengutamakan kaum wanita. Ladies first. Makanya begitu ada panggilan ke neraka, kaum pria berkata ladies first. Gitu Mbak? Enggak ya, enggak. Itu pria-pria yang enggak benar gitu ya. Ketika ada wanita mau masuk neraka, itu prianya akan teriak, ya Allah, jangan biarkan dia masuk neraka. Wow. Biarkan aku menggantikannya. Wani awakmu. Enggak ya. Terus mau gaya begitu. Karena aku mencintainya. Malaikat jawab, jeguro bareng. Naudzubillah min dzalik. Beda kalau para wali. Kalau para wali orang-orang soleh dicari itu semua muridnya dan teman-temannya, orang berbuat baik kepadanya. Ya Allah, fulan. Karena para wali itu sebelum masuk surga diperintah sama Allah, masuklah surga bersama orang-orang yang kamu inginkan bersamamu. Wow, langsung buat daftarnya. Nih ya Allah, malaikat, nih daftarnya orang-orang yang harus bersama saya. Malaikat sibuk cari database malaikat. Ternyata udah ada yang mau jegur, fresh. Kemudian di freeze ya. Di freeze mandeknya malaikat gitu loh ya. Udah ditarik. Kamu ikut sama saya. Kemana? Ke surga. Kok bisa? Catatan saya neraka. Gara-gara kamu punya teman kiai baik. Makanya kamu dibawa ke surga. Ini bukan karena amalmu, ini karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Itu mana min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun akhirat. Orang yang fakir sama Allah, dunianya diberi sama Allah dari sisi kemurahannya Allah, akhiratnya diberi sama Allah dari sisi kemurahannya Allah. Kalau dilihat sebetulnya itu ibadahnya ya biasa-biasa saja, enggak luar biasa. Tapi Allah kasih dia pangkat yang luar biasa. Kenapa? Karena orangnya selalu butuh sama Allah. Loh, kadang ada orang tuh sholatnya Masya Allah, duhanya rajin, tahajud rajin, bagus. Puasanya oke, bagus. Ya, sholat sunnahnya banyak, zikirnya banyak, bagus. Tapi nggak pernah butuh sama Allah. Hatinya itu mengandalkan kemampuannya dagang. Hatinya mengandalkan
kemampuannya untuk melobi orang, hatinya mengandalkan kemampuannya untuk berusaha, hatinya mengandalkan kolega dan teman-temannya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang model begini biasa-biasa saja, nanti sama Allah ya ditimbang sesuai amalnya, udah adil-adilan saja ya, gaji sesuai pekerjaannya, itu namanya adil. Nah kalau min fadlih, fadl kemurahan Allah, bukan karena usahanya sebetulnya nggak menghasilkan apa-apa, tapi karena dia butuh sama Allah, dia mendapatkan Allah. Nah ketika mendapatkan Allah berarti mendapatkan segala-galanya. Kalimat ini insya Allah Anda paham. Dia telah mendapatkan aku. Paham mestinya. Betul ya? Dia telah memperoleh aku. Dia telah mendapatkan aku. Paham betul Mbak maksudnya? Jadi kalau Mbak ngomong begitu pada seseorang, dia telah mendapatkan aku. Maksudnya apa Mbak? Bos aku weeng lu. Betul kan ya? Mau dinikah sekarang, ya ini semua hartaku, semua miliknya. PN mas, PN. Nyah, Masya Allah. Aku wekmu. I'm yours. Aku milikmu. Lu iya, tidak iso aku. Aku milikmu. PN. Kan begitu. Bayangkan kalau Allah yang bilang, ya, kalian itu milik aku, tapi kalian mendapatkan aku. Jadi semua yang bersama aku, PN. Ambil. Masya Allah. Makanya contoh di Nabi Sulaiman alaihissalam itu contoh tentang manusia yang minta sama Allah dan sama Allah diberi. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu kalau mau naik kendaraan walaupun punya kuda, punya onta ya, punya keledai, sama Allah nggak boleh menikmati itu terlampau nikmat. Kenapa? Dikasih yang lebih nikmat. Kata Allah, naik angin. Wow, angin dipanggil, angin antar ke India, berangkat ke India. Dan hebatnya teknologi anginnya Allah Ta'ala nggak masuk angin dan nggak bising dan full AC, nyaman, dingin, menyenangkan, karena itu teknologi langit ya, teknologi langit. Sementara Anda kalau naik pesawat AC-nya dingin, kedinginan, AC-nya nggak dingin, kepanasan, betul kan ya? Kemudian nanti kalau kena awan ya geronjal. Kalau kendaraannya Nabi Sulaiman anti tabrakan sama awan. Jangan bayangkan film Avatar kamu ngawur. Saya udah paham bayanganmu. Jahanam ini langsung tek film gitu kan ya. Cepetnya gitu kok. Tek Al-Qur'an kan bagus, tek film. Database-nya film ternyata. Nah, jadi begitu. Kalau udah minta sama Allah dikasihnya itu dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Dan menakjubkan. Anda bicara sama orang yang praktek loh nih. Ini bukan orang yang teori. Saya ini bukan teori, saya udah praktek. Prakteknya begini dari kecil, ya dari kecil. Kalau ngukur usaha saya nggak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi saya nggak mau mengandalkan usaha saya sedikit pun. Saya rajin ngemis sama Allah. Termasuk nanti malam saya mau ngajak semuanya ngemis bareng. Betul kan ya, ngemis bareng. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang menstruasi jangan sampai nggak ikut. Tetap ke musola, itu musola boleh masuk. Ya, nanti waktu doa ikut doa, jangan ikut sholat saja. Nah, ikut sholat nggak boleh, lagi berhalangan. Nah, mas-mas juga yang lagi mens nanti ikut ya. Loh, siapa tahu tanpa sepengetahuan saya di sini ada yang operasi kan nggak tahu saya kan ya. Wallahu a'lam, ternyata menyelundup kan ya, menyelinap. Masya Allah. Wallahu a'lam. Saya kan prasangka baik kalau ada mas-mas yang menstruasi tetap ikut berdoa, jangan sampai tidak. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Ini tadi kan sudah ngobrolnya banyak. Saya perhatikan dari mulai subuh tadi, Masya Allah, dapat wejangan banyak dari yang Husain ya. Itu nikmatnya luar biasa itu. Itu yang bisa dapat hanya santri-santri weekend itu. Kalau nggak santri weekend, ya nggak dapat kan ya, karena nggak live toh. Itu kan nggak live, hanya santri weekend yang dapat nikmat. Terakhir ya, kalau kamu lihat dirimu, lihat diri, tapi ngelihatnya betul, kamu akan jadi orang yang super power. Tapi kalau kamu lihat diri, ngelihatnya salah, kamu akan semakin lemah. Contoh ya, tak ajari cara lihat diri. Dulu saya tidak ada.
Dulu saya hanya setetes mani, terus jadi besar, jadi besar, jadi besar. Dulu saya tinggal di perut, di rahim, sempit, tempat keluarnya lebih sempit. Terus saya keluar ke jagat raya yang luar biasa. Dulu saya cuma bisa iya, bahkan tengkurup saja harus tengkurupkan, tentang harus ditentangkan. Dulu saya nggak bisa duduk, dulu saya nggak bisa merangkak, dulu saya nggak bisa berjalan. Sekarang saya bisa loncat-loncat, saya bisa lari, saya bisa teriak, saya bisa bicara dengan banyak bahasa kalau saya mau belajar. Dulu ya saya nggak mengerti apa-apa, sekarang saya jadi mengerti macam-macam. Semakin kesini saya semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Nah, kalau ada yang mau membuat saya lemah, saya akan katakan, dulu saya lemah menjadi kuat, maka engkau tidak akan buat aku menjadi lemah setelah aku menjadi kuat. Semangat gitu. Jangan baru ban pecah saja udah kepalanya ikut pecah. Tukunin yang tinggu, ya Allah. Baru dapat duit ban pecah, ya Allah. Stres. Dulu nggak punya ban, terus punya ban. Kalau bannya pecah, tinggal jawab, aku akan beli ban yang lebih bagus lagi. Jangan ngomong duit. Itu penyakit. Duitnya mana? Itu penyakit. Jangan pernah ngomong duit. Dulu kamu tidak bisa berangkang. Apa kamu ngomong sama teman-teman kamu yang sudah bisa berjalan di sekitarmu itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, Pak D, Pak Lek gitu kan ya? Apa ngomong gitu? Piye caranya berangkang piye? Gimana caranya berangkang? Enggak kan? Tahu-tahu itu orang tuanya kaget. Loh, sudah bisa berangkang, pinter, Masya Allah. Betul kan ya? Yang lain cuma bisa komentar. Yang lain bisa komentar. Jadi jangan pernah takut menjalani hidup kalau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Super terakhir. Ini ceramah saya kemarin di Jogja. Mau saya sampaikan di sini. Ini mahal nih. Larang. Makanya saya ganti posisi. Biar selesai bisa langsung lari. Masalah atau jalan sukses? Masalah atau jalan sukses? Kalau kamu lihat ada jurang. Di ujung jurang sana ada gunung, sini gunung ya, dipisahkan jurang. Di ujung sana ada rumah mewah megah dan ada calon mertua bersama calon istrimu bersama penghulu. Ya, siap menikahkan kamu. Sementara kamu di seberang yang lain. Di seberang yang lain. Terus ada jembatan. Jembatannya jembatan tali loh. Tahu yang? Ya. Pertanyaan saya. Masalahkah atau jalan sukses? Yakin. Jembatannya itu lubang-lubang loh ya. Bolong-bolong gitu. Satu langkah bolong, dua langkah bolong. Ya. Kemudian kelihatan kayunya rapuh. Lihat jembatan itu masalah atau jalan sukses? Sebetulnya itu kan jalan sukses kan? Tapi kalau kita di seberang mikirnya apa? Waduh, masalah ini. Ini nyebrangnya gimana ya? Kalau pakai ini ngeri ini, masalah ini. Ya ini masalah. Padahal itu masalah atau jalan? Jalan. Kenapa kita selalu hidup melihat jalan sukses itu sebagai masalah? Kenapa ya? Hidup kok melihat jalan sukses sebagai masalah? Jadi sebetulnya masalah itu tidak ada, yang ada jalan sukses. Yang ada jalan, harus dilewati ya. Contoh, saya akan buktikan. Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya orang hebat semua. Jangan salah paham tentang saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Orang hebat semua, tapi cemburu sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diletakkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Pertanyaan saya, ada anak kecil umur 10 tahun dimasukkan sumur. Menurut kamu ini tujuannya apa? Nah, itulah gagal pahamnya kita dalam memahami Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan yang diceritakan kehidupan orang-orang di Timur Tengah. Bukan kehidupan zaman Nu, zaman sekarang. Dan di Indonesia. Di Indonesia,
Orang dibuang ke sumur berarti mau dibunuh biar mati. Itu di Indonesia. Di sono di masa Nabi Yusuf alaihissalam sumur itu airnya dangkal. Ya, dan sumurnya tidak dalam, airnya dangkal. Tujuannya dimasukkan ke situ justru biar hidup. Biar hidup apa? Satu, sumur itu tempat musafir untuk parkir. Dalam bahasa tol, sumur itu rest area. Jadi orang yang butuh pasti mampir. Makanya saudara Nabi Yusuf AS meletakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kenapa dimasukkan sumur bukan di sekitar sumur? Karena masih belia, belum tahu apa-apa. Nanti kalau di luar sumur akhirnya lari, salah arah, tambah bahaya. Tapi kalau di sumur nanti akan ditemukan oleh orang yang paham kehidupan. Dan dalam sumur bisa hidup karena minum air. Berarti saudara Nabi Yusuf ini jahat atau baik? Baik, tapi cemburu. Ya. Akhirnya hanya pengen menghilangkan saudaranya dari pandangan orang tuanya. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf berada dalam sumur itu masalah atau jalan sukses? Jangan gaya. Lihat sebelum ini loh, gitu tuh masalah nggak itu? Masalah kan ya? Masalah. Datanglah musafir, rest area, mau minum. Nabi Yusuf di dalam ya pinter, lihat ada timba, digandoli, kok berat, muncul bukan air tapi orang ganteng. Kebetulan ini yang musafirnya orang-orang jahat, tapi tidak biasa jualan orang. Akhirnya dibawa ke Mesir, dijual murah. Karena apa? Barang curian, banting harga. Makanya kalau kamu lihat barang banting harga di tempat yang nggak wajar, bisa jadi itu barang curian. Hati-hati, waspada itu wajib. Subhanallah, dijual murah. Pertanyaan saya, ditemukan orang dibawa ke Mesir, dijual, itu masalah atau jalan sukses? Masalah, gitu ya. Ternyata Allah kirimkan pembelinya menteri, dibeli sama menteri yang belum punya anak, terus diangkat anak. Akhirnya hidupnya di istana. Pertanyaan saya, dari tinggal di desa pindah ke dalam istana, itu masalah atau sukses? Masalah atau sukses? Sukses. Berarti Nabi Yusuf selama di sumur diambil orang, dijual, itu masalah atau jalan sukses? Masalah atau jalan sukses? Jalan sukses. Nabi Yusuf dicintai Zulaikha, masalah atau jalan sukses? Ternyata masalah, betul ya? Nah, masalahnya itulah jalan sukses. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Di penjara punya murid, muridnya bebas, rajanya mimpi. Muridnya ingat, gurunya bisa menafsirkan. Nabi Yusuf dibebaskan, jadi ahli takwil mimpi. Akhirnya dijadikan orang kepercayaan raja. Bisa mendapatkan posisi jadi orang kepercayaan raja gara-gara pernah masuk penjara dan punya murid di penjara. Kalau nggak masuk penjara, nggak punya murid, muridnya yang dekat sama raja. Berarti masuk penjara masalah atau jalan sukses? Jalan sukses. Akhirnya Nabi Yusuf kemudian hari menikah dengan Zulaikha. Akhirnya sukses juga Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan saya, dari desa pindah menjadi orang kepercayaan raja, sampai akhirnya saudara-saudaranya mengakui dan tunduk pada Nabi Yusuf alaihissalam. Orang tuanya senang dan bangga. Pertanyaan saya, semua masalah yang dihadapi Nabi Yusuf itu masalah atau jalan sukses? Jadi nanti kalau kamu ketemu dengan suami yang bermasalah, apa jawabanmu? Kalau kamu ketemu istri yang bermasalah, apa jawabanmu? Jalan sukses. Namanya jalan tuh yang gak enak, diidak. Lebih jalannya beliau. Jadi jalan berliku-liku tuh ada, jalan naik turun juga ada. Lah kita ini sekarang kadang sukanya melihat itu masalah, makanya nggak enak. Tapi kalau melihat itu jalan sukses, jadinya kan enaknya luar biasa. Saya ngomong begini, saya sering menjalani, bukan sudah, sering menjalani. Karena orang dalam kehidupan itu selalu dikasih masalah. Masalah itu jalan untuk sukses. Contoh, kemarin saya sampaikan di Jogja, Mbak nanti ya Mbak, kalau udah menikah, kemudian sudah melahirkan anak. Yang sudah menikah dan melahirkan anak, saya coba, ada enggak nih? Tuh di belakang ya. Oke, sekarang saya mau nanya pada mbak-mbak nih, walaupun belum melahirkan, belum menikah kan udah paham tuh ya.
cuman belum merasakan saja kan ya, belum merasakan sakitnya melahirkan, betul? Jam 9 pagi tiba-tiba ada darah keluar. Memang itu bulan ke-9, hari kesekian. Ibu yang akan melahirkan kemudian darah keluar, itu senang atau sedih? Senang. Senang ya. Akhirnya hari yang ditunggu tiba, betul? Pertanyaan saya Mas, ya, pertanyaan saya. Tolong jawab dengan jujur. Wanita melahirkan itu taruhannya apa? Kemungkinannya hidup dan mati, betul ya? Hidup atau mati. Ada orang taruhannya nyawa, hidup atau mati, mendekati ajalnya bahagia. Itu waras atau enggak waras? Sangat waras ya. Kenapa kok sampai ibu-ibu ini ketika akan melahirkan bahagia? Bahkan ketika berjuang menghadapi antara hidup dan mati bahagia. Begitu bayinya lahir, gendong selfie. Iya. Gendong selfie, lupa lelah letihnya, sakitnya lupa, bahagia. Pertanyaan saya, pernahkah ibu-ibu ngomong kepada orang-orang, saya kemarin tanggal 10 Februari jam 9 pagi menghadapi masalah. Apa itu? Melahirkan. Tidak ada. Yang ada apa? Saya sudah melahirkan. Betul kan ya? Saya nanti tanggal 30 Februari tahun yang nggak pernah ada. 30 Februari itu ya, tidak pernah ada. Saya nanti 27 Februari menurut dokter akan melahirkan. Seneng, menunggu hari itu seneng. Itu hari itu tanggal itu dianggap masalah atau anugerah? Anugerah, bukan masalah. Jalan mendapatkan anak, jalan sukses. Kenapa untuk yang lain kamu nggak bisa melihat seperti itu? Kenapa yang jelas taruhan nyawa kamu bisa lihat itu jalan sukses? Tapi kalau untuk yang lain kamu nggak bisa mikir seperti itu. Jawabannya, karena ini jelas Beb, habis ini kan muncul anak. Kalau yang itu kan nggak jelas Beb, apa itu hasilnya ya? Hasilnya apa nggak jelas. Nah makanya berarti sumbernya adalah kurangnya iman atau lemahnya iman. Kalau imannya kuat, semua masalah itu jalan sukses. Ini kan pernah sekolah semua dan masih sekolah rata-rata, betul ya? Kalau kamu kelas 6 mau lulus ke SMP, dikasih apa? Ujian. Ujian tuh nama lain dari apa? Kasih masalah. Nih saya kasih masalah, betul kan ya? Dikasih masalah. Kamu kalau ngerjainnya nyantai dengan senang, kamu ngomong ini jalan sukses, betul kan ya? Tapi kalau kamu tinggalkan masalahnya, hasilnya apa? Nggak naik kelas. Jalani saja masalah, kamu akan sukses dan jalani dengan senang karena itu jalan sukses. Nah ini yang kadang orang nggak paham sehingga hidupnya penuh masalah. Kenapa? Karena melihat masalah, lihat masalah, nggak lihat itu jalan. Wah kalau tadi yang mau nikah lihat dikasih tahu orang, ini jembatannya lubang-lubang, ini jembatannya bahaya, senyum dia, nggak masalah Mas. Kenapa? Calon mertua, rumah mewah, istri tercinta di hadapan sana. Begitu saya bilang Qabil tuh rumah dan semua aset milik mertua sudah diwariskan untuk saya dan istri. Apa artinya jembatan yang mobat mabit? Kalau ada kekayaan luar biasa dan wanita cantik solihah di depan mata, bismillah, mantep, pede sama ketawa. Yang lihat ngomong, dan gendeng gitu ya. Gila orang ini ya. Ternyata dia nggak gila, dia orang waras. Dia nggak lihat jembatan itu masalah, yang dia lihat adalah jalan menuju sukses. Terakhir, pendaki gunung. Pendaki gunung. Ini ada yang suka daki enggak nih? Ada, itu yang Husain itu pendaki gunung itu. Ya, yang suka mendaki itu, yang Husain pendaki gunung. Saya juga pendaki gunung dan nggak nanggung-nanggung. Wah, Mount Everest itu kalah hebat. Apalagi sebutkan tuh gunung-gunung yang hebat di dunia itu. Apa coba? Hah? Apa? Merapi, Merbabu, apalagi? Himalaya, iya. Apalagi yang di Jepang tuh? Fuji, apalagi? Semua itu nggak ada apa namanya, nggak bisa nyaingi gunung yang saya pernah taklukkan. Karena gunung yang terhebat di dunia ini adalah gunung yang namanya Jabal Nur. Tempat Nabi SAW pernah mendaki dan tinggal di sana lama sampai turun wahyu. Jabal Nur, ya.
namanya puncaknya ada gua Hiro. Saya pernah daki sampai atas sana. Loh, iya toh ya, buat muslim kan yang tertinggi, terhebat kan itu ya, walaupun nggak tinggi, betul kan ya? Yang hebat itu, dan itu satu-satunya gunung yang kena wahyu nggak pecah, nggak meledos, nggak hancur. Padahal Allah bilang, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan wahyu ini kepada gunung, pasti akan kamu lihat hancur lebur karena takut sama Allah. Ternyata Al-Quran 30 juz turun di dada Nabi Muhammad SAW di gunung, dan gunungnya tidak hancur. Kenapa? Karena gunungnya dilindungi oleh dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Rasulullah, ya di situ ada napak tidak Rasulullah, di situ ada nur Nabi Muhammad SAW, dan di situ pertama kali turun wahyu. Saya pernah daki ke sana. Nah, orang yang daki gunung ini, kalau dilihat sama orang-orang yang nggak suka daki, orang waras atau orang gila? Betul kan? Berangkat tengah malam, yang dicari tempat yang dingin. Di banyak tempat tidak boleh menyalakan api, betul kan ya? Nanti kalau di puncak baru boleh membuat api. Kemudian resikonya mati. Baik itu mungkin nanti kurang oksigen, kemudian kalau ada kabut, tersesat, dan lain sebagainya. Tapi semua pendaki mengatakan, itu bukan masalah mas, dingin mas. Kenapa? Jalan memang menuju puncak harus melewati semua itu. Itu jalan sukses, betul? Itu jalan sukses. Akhirnya pendaki gunung itu enjoy. Wah, berangkatnya bangga, bahkan buat barisan. Sekian kelompok baris. Wah, ketawa-ketawa semua, baris. Udah tahu ini masalah semua, tapi dibilang apa? Jalan sukses. Senangnya luar biasa. Kenapa hidupmu nggak bisa begitu? Nggak ada bedanya, semua sama. Itu jalan sukses, bukan masalah. Apalagi buat orang yang udah berpegang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang kalau lihat masalah, jangan dilihat itu masalah, lihat itu jalan. Lihat itu jalan untuk naikkan pangkat. Ada itu ulama yang dia itu jadi wali gara-gara punya istri jahat. Jadi kamu kalau punya istri jahat, itu jalan sukses. Gimana? Siap punya istri jahat? Tahajudnya nggak cukup, duhanya nggak cukup, wiridnya dikit, tapi wali besar. Heran orang, kok bisa kamu punya wali besar? Diselidiki, ternyata punya istri jahat. Sama istrinya sabarnya luar biasa. Ulama mengatakan jalan suksesmu adalah istrimu yang jahat. Coba istrimu baik seperti istriku, nggak jadi wali kamu. Gara-gara istrimu jahat, ya kamu sabar itu susah, maka kamu naik pangkat dengan cepat. Ada pula istri-istri yang jadi wali gara-gara punya suami super jahat. Suaminya super jahat, istrinya super sabar dan syukur. Sabar ketika disakiti, syukur ketika ingat kalau punya suami jahat, sabar, maka masuk surga pangkat tinggi. Alhamdulillah suamiku jahat. Coba kalau suamiku seperti suami orang lain, maka aku biasa-biasa saja. Perempuan seperti ini dianggap temannya gila. Kamu ini punya suami begitu kok, ya bahagia-bahagia saja. Jawabannya jalan sukses. Itu jalan sukses saya. Makanya ikhwani rahimakumullah, nanti setelah meninggalkan Majlis Ar-Raudhah besok siang insya Allah, ingat-ingat dua pesan saya ini. Yang pertama, jangan pernah takut untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan pernah melihat masalah sebagai masalah, tapi lihatlah masalah itulah jalan menuju kesuksesan. Kalau kamu lihat itu jalan, maka kamu pasti akan bisa melampauinya dengan senang. Terakhir, contoh. Hanya ya. Ini tembok ya. Ini tembok, bener ya? Itu tembok. Kalau di balik situ ada jalan, kita harus jalan ke sana, ketemu tembok ini. Namanya jalan apa ini? Jalan buntu. Salah. Itu bukan jalan jalan buntu, jalan berdiri. Bukan jalan buntu, jalan berdiri. Ya udah tinggal jalani aja kan selesai toh. Paham enggak? Ini tembok. Betul. Kalau begini kan jadi apa? Jalan. Nah, masalahnya kan kamu maksa dia untuk begini padahal dia begini. Ya udah kamunya aja yang begini toh. Gitu aja kok repot. Paham kan? Paham enggak?
Lah ya tinggal kamunya aja yang itu bukan jalan buntu, itu jalan berdiri, jalannya nggak tidur. Berarti sayanya yang harus tidur. Selesai kan? Itu bukan masalah, itu jalan untuk menuju balik situ. Cuman bentuknya berdiri. Ini konsep berpikir begini buat orang hidupnya enak terus. Hidupnya enak terus. Tapi kamu diajarin sama banyak orang untuk nggak mau mikir begini. Jalan buntu. Betul kan ya? Jalan buntu ini. Dah, menyerah kamu. Gak mungkin bisa. Dah jangan ngimpi, jangan berkhayal, bla 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 bla. Akhirnya mandek, jadi kecil, semakin kecil, frustasi, akhirnya mati. Naudzubillah min dzalik. Mati itu ada dua. Mati artinya betul-betul meninggal dunia. Mati artinya semua ya yang menjadi cita-citanya tidak berani dikobarkan lagi. Akhirnya mati. Kalau dalam bahasa kerennya itu pembunuhan karakter. Ya, pembunuhan karakter. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi kita akan persiapan sholat zuhur. Sekarang udah jam 11:30 kurang 2 menit. Insya Allah yang kita pelajari ini dari kemarin sampai sekarang menjadi sesuatu yang bisa bahagiakan orang tua kita dunia akhirah, bisa menjadikan anak keturunan kita kelak soleh dan soleha ila yaumil qiyamah, bisa menyelamatkan diri kita dari segala bentuk hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah, sehingga kita masuk jannahnya Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah